Tema kita luar biasa hari ini adalah ternyata Khamenei sudah ada di Moskow seperti yang kita sudah pernah bicarakan ya. Khamenei ada di Moskow dan Pahlavi siap untuk kudeta ya. Bagaimana kondisi Iran hari ini? Shalom Indonesia, shalom semua yang ada di Eropa dan ada di seluruh dunia. Tema kita luar biasa hari ini adalah ternyata Khamenei sudah ada di Moskow seperti yang kita sudah pernah bicarakan ya. Khamenei ada di Moskow dan Pahlavi siap untuk kudeta ya. Tema kita hari ini. Dan yang luar biasa lagi ya, ketika kita saat ini sedang bicara ya, maka Indonesia sedang kejang-kejang ya, berusaha untuk kembali menutup-nutupi dan menyediakan film agama bermutu bahwa Allah SWT Maha Akbar supaya umatnya bisa masturbasi sehari 20 kali. Luar biasa. Selamat bermasturbasi untuk rakyat Indonesia dan para pengikut penjilat pantat Habib. Dan selamat kepada para pejabat karena rakyat sudah terlena dan lengse-lengse karena orgasme 20 kali hasil masturbasi dan bisa korupsi sehebat-hebatnya. Luar biasa. Dan kita terus update ya hari ini bagaimana kondisi Iran yang Teheran yang sudah hancur-hancuran dan semua ya sudah remuk redam yang ada semua situs-situs nuklir ya, bukan situs-situs bokep ya, situs-situs nuklir sudah remuk. Nah, mari kita cek dulu ya, tanya sama ChatGPT saudara ya. Wah, ini coba bagaimana kondisi Iran hari ini ya, update, mohon update kondisi perang Israel dan Iran saat ini. Wah, itu ya, itu sudah jadi pintar tuh ya. Oh, berikut perkembangan terbaru konflik Israel-Iran per 20 Juni ya. Kondisi militer, perang berlangsung dimulai 13 Juni ditandai serangan udara Israel ke situs nuklir dan militer Iran serta tumisan intelijen dan akademis dari pihak Iran ya. Israel mengklaim berhasil menghancurkan ratusan peluncur dan sistem pertahanan udara Iran termasuk puluhan radar dan battery air defense. Sebagai balasan Iran menembakkan sekitar 450 rudal, 1.000 drone menargetkan kota-kota Beersheba hingga Haifa. Sebagian ditembak besar ditembak jatuh, namun baru ini jumlahnya menurun menjadi 15-20 serangan per gelombang. Tadinya 400 sampai 1.000 rudal, sekarang cuma tinggal 20 rudal saja ya. Tampaknya sudah habis pelurunya saudara ya. Kerugian dampak kemanusiaan Iran diperkirakan 640 sampai 660 orang tewas, termasuk ilmuwan nuklir dan personel militer serta ribuan luka. Israel diperkirakan 24 sampai 25 tewas, ratusan luka termasuk insiden penyerangan langsung ke Soroka Medical Center di Beersheba menewaskan puluhan dan mengakibatkan bocornya zat kimia. Strategi kapasitas militer Israel memanfaatkan keunggulan air superiority ya, didukung pasukan interceptor Arrow 23 THAAD dan kapal destroyer AS. Iran menggunakan rudal balistik Shahab, Sejil, Qasem, Basir baru ditunjukkan Mei 2025, namun persediaannya menipis dan kemampuan peluncuran menurun. Eskalasi ancaman regional. Israel memperingatkan Hizbullah untuk tidak ikut campur tangan. Kabinet sekarang tengah menyiapkan opsi jika terjadi keterlibatan militan Lebanon. Iran diprediksi memperingatkan bahwa aksi militer AS atau Israel mungkin memicu penutupan Selat Hormuz dan serangan dari kelompok pro-Iran di Irak, Yaman, dan Lebanon. Diplomasi, reaksi internasional. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi hadir di Jenewa untuk bertemu diplomat UE, AS, Inggris dalam upaya meredakan konflik meski menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan nuklir selama serangan berlanjut.
Presiden Amerika Donald Trump memberi tenggat 2 minggu untuk memutuskan apakah AS akan terlibat langsung, termasuk opsi serangan terhadap fasilitas bunker Fordo. Negara Eropa, UK, Prancis, Jerman, Qatar mendorong aksi diplomatik berusaha menghindari krisis energi global. Potensi perkembangan ke depan, kurangnya manpower dan peluncur rudal Iran, serta terus ditargetnya Komandan IRGC dan ilmuwan oleh Israel sehingga melemahkan respon Iran jangka panjang. Namun ancaman milisi pro-Iran dan Houthi Yaman tetap menjadi faktor volatil yang bisa melebar konflik ke beberapa front. Ya, intisarinya, aspek perang langsung telah berjalan 8 hari. Ya, korban ratusan tewas di kedua belah pihak, Iran 650, Israel hanya 25. Diplomasinya 25 mati karena di rumah sakit itu ya, mati di rumah sakit gara-gara rumah sakitnya dibom sama Iran ya. Biadab ini memangnya orang Islam ini. Diplomasi aktif Jenewa namun negosiasi nuklir tertutup. Campur tangan luar, AS mempertimbangkan, belum ya, tapi mempertimbangkan opsi eskalasi si regional mengkhawatirkan. Jalur perdamaian belum terlihat jembatan gencatan senjata atau resolusi. Nah, ini beritanya dari India Times, AP News, ya, The Times, Co, UK, Washington Post, tadi banyak banget ya, ada AP News, Reuters, ya, Wikipedia, The Guardian, AP News, banyak ya, dan seterusnya. Nah, berapa jumlah komandan dan jumlah komandan jenderal Iran tewas, berapa jenderal dan komandan Israel tewas selama perang Iran lawan Israel. Ya, cari ya, saudara lihat. Berikut jumlah ya, Iran komandan jenderal tewas. Minimal 8 jenderal senior, ya, termasuk Mayor Jenderal Muhammad Bagheri, Mayor Jenderal Hossein Salami, Jenderal Gholam Ali Rais, Jenderal Amir Ali Hajjaseh, Komandan Unit Pertahanan Drone IRGC, Brigjen Hasan Moharrek Ali Satmani. Sementara Israel tidak ada jenderal atau komandan tinggi Israel yang dilaporkan tewas. Laporan menyebut sekitar 13-14 personel militer tewas, namun mereka tidak berasal dari pangkat jenderal. Ya, jenderal komandan Iran 8, Israel 0. Ya, personal non jenderal belum ketahui. Israel 13-14 personal militer. Iran kehilangan sekitar 8 jenderal. Israel belum ada. Ya. Berapa jumlah deskripsikan ini ya, update kondisi Iran per hari ini dibanding Israel. Berikut kondisi ya, korban infrastruktur 657 sampai 660. Terdapat beberapa serangan langsung ke fasilitas kesehatan Teheran, setidaknya 3 rumah sakit telah rusak. Kapasitas militer balasan, Iran terus melakukan serangan rudal balistik, ya, pembalasan ditujukan kepada rumah sakit area sipil Israel. Wah, sekarang mau nyerangnya ke rakyat sipil ya. Situasi domestik diplomasi, internet mengalami pemadaman. Waduh, repot nggak bisa nonton bokep nih orang Iran ya, saudara ya, karena dipadamkan nih internetnya nih. Terjadi eksodus massal penduduk Teheran. Ya, sementara Iran menolak tawaran pemisahan nuklir. Kondisi hari ini korban kerusakan 26 warga sipil, puluhan mati, seorang komedi kesehatan rusak. Respon kapabilitas pertahanan, Israel terus melakukan serangan udara yang 60 jet ke berbagai target militer. Yang diobok-obok ini ya. Jadi wilayah udaranya Iran itu diobok-obok sama jetnya Israel. Kalau Iran gini memang pakai drone, saudara, karena takut ya. Karena Iran takut ya, nggak punya jet atau mungkin tidak handal seperti Israel ya. Sistem pertahanan udara Israel berhasil mencegat banyak rudal drone, namun ada indikasi kehabisan pelontar interseptor yang semakin menentukan mereka. Politik dan publik, tingkat dukungan domestik 83% warga Israel mendukung serangan militer ke Iran. Namun konflik juga menekan ekonomi Israel, biaya harian perang mencapai miliaran dolar dan cadangan pertahanan mulai terkuras. Lingkungan diplomatik, diplomasi kenegaraan.
Dan nanti ya. Sekarang kita lihat ya, biaya. Biaya. Berapakah biaya yang dikeluarkan oleh Israel dan Iran selama perang ini? Bagaimana perinciannya? Nah, gitu saudara. Jadi pinter ya. Pinter enak kan cuma segitu aja kan. Jadi kamu jangan sok tahu, jangan sok pinter gitu loh. Ya, biaya harian ya. Selama perang itu ya, selama perang di Juni ini biaya harian total per periode 725 juta per hari ya pada 48 juta atau 1,4 miliar. Wall Street melaporkan ratusan juta dolar per hari sudah ya. Ya, intercept, rudal David Sling, Arrow, Iron Dome, amunisi, operasi jarak jauh. Perkiraan lainnya 600 juta per minggu atau 8 sehingga 246 sampai 279 juta per hari untuk pembelaan udara. Rincian pos pengeluaran intercept 1,4 juta dolar, operasi tempur ya sekitar jutaan per jam, infrastruktur sipil 400 juta, mobilisasi servis tunjangan 1,3 miliar, dukungan Amerika 3,3 miliar plus 500 juta, biaya perang sebelumnya hingga 40,58. Dampak ekonomi, tambahan cakup defisit 5-8% PDB terganggu, penurunan produktivitas investasi. Iran, biaya 270 juta per hari atau 8 miliar per bulan. Loh, 8 miliar per bulan? Gila banyak banget ya. Sementara Israel cuma sekitar 1,3 ya. Banyak ini, gila ya. Ya, peluncuran rudal balistik, harga tiap rudal puluhan ribu. Ya, biaya keseluruhan mungkin puluhan juta per gelombang. Iran menghadapi penurunan pendapatan akibat sanksi kontrol ketat anggaran tekanan. Lihat ya, meskipun spionase dan penggantian command structure terus berjalan. Lihat perbandingan singkat negara Israel, biaya hariannya itu ya 246 sampai 725 ya sebulan sampai 7 sampai 22 miliar. Iran 270 juta ya biaya bulannya 8 miliar ya. Intersepsi operasi rudal drone mobilisasi ya. Terus Israel mengeluarkan biaya sangat tinggi hingga 725 juta per hari dengan tekanan defisit jutaan hingga miliaran USD per bulan. Iran juga bisa 270 juta per hari, fokus pada rudal drone dan RGC walaupun dilanda sanksi berat. Jika konflik berlangsung berminggu, maka Israel maupun Iran bisa menanggung puluhan miliar US dengan konsekuensi panjang. Ya, luar biasa saudara ya. Bagaimana kondisi ekonomi Iran dan Israel hari ini? Luar biasa, tinggal ngomong itu ya. Waduh. Berikut kondisi ya krisis makro. Ekonomi Iran terus mengalami penyusutan. IMF mencatat turun dari 400 miliar menjadi 300 miliar ya. Nilai rial telah melemah drastis, kehilangan 50% nilai dalam 6 bulan. Inflasi pangan sangat tinggi, harga minyak goreng 40%, beras sampai 2 kali lipat 2 bulan terakhir, biaya hidup pekerja melonjak, upah minimum $120 per bulan. Upah minimum 120 per bulan. Gila, kecil amat ya. Kecil amat ya. Energi industri 50% ya. Kelangkaan bensin 120 juta itu per hari ya, habis ya. Sementara Israel IARIT ya membengkak 756 mil LS, naik 21%, termasuk 38 miliar untuk belanja pertahanan. Walaupun ekonomi terseok, sektor tertinggi pertahanan tampak kuat, namun sektor pariwisata, manufaktur, dan konsumsi tampak negatif. Tekanan konflik, biaya perang 725 juta per hari, biaya 1 bulan diperkirakan 12 miliar. Defisit meningkat, cadangan terkuras, dan ada potensi penurunan rating dari kredit A ke A-. Pasar keuangan, indeks Tel Aviv, TA35, TA90 naik meski terjadi ketegangan. Indeksnya malah naik ya. Harga minyak dunia naik tajam, meningkatkan biaya impor energi dan risiko inflasi lebih tinggi. Premi asuransi maritim untuk saya naik, dampak ekonomi domestik, sektor bisnis domestik.
Terdampak beberapa perusahaan menuntut bantuan pemerintah karena gangguan operasional, penerbangan sipil terganggu, bandara tutup, ya. Lihat Iran, ya. GDP nominal Iran turun 401 jadi 300. Sementara Israel, ya, APBN naik, ya. Inflasi 40-50 ya persen pangan naik tajam, sementara Israel hanya tekanan inflasi dari energi dan pertahanan saja. Nilai mata uang rial melemah ya 70%, shekel menguat, gawat. Malah shekel menguat. Gimana ini ceritanya nih, konsepnya bagaimana ini? Aduh, ini bingung saya ya. Ya, aspek GDP ini turun, ini malah naik ya. Inflasi ya naik, ini cuman tekanan saja. Nilai mata uang rial melemah, ini shekelnya malah menguat nih. Konsepnya gimana ini? Krisis energi, pemadaman defisit bensin antre panjang. Sementara di Israel gangguan impor energi lewat asuransi maritim. Biaya perang 270 juta. Sementara Israel 25 juta ya. Dampak sosial, kemiskinan 50%, pengangguran 19%, industri kolap. Sementara di Israel, sektor pariwisata aja terganggu ya. Konsepnya gimana ini ceritanya nih? Waduh, dampak sosial, kemiskinan 50% tadi udah ya. Aduh. Outlook-nya ya, kita lihat ya. Iran ekonomi berada di ambang keruntuhan, penyusutan tajam, inflasi tinggi, krisis energi, kemiskinan meningkat, konflik memperburuk kondisi. Israel meski mampu bertahan dan mempertahankan stabilitas pasar modal, tekanan biaya perang dan potensi inflasi dapat memperberat kondisi jangka menengah. Ya. Aduh. Kacau ini konsepnya nih. Iran ini apa Israel perang mana shekelnya tambah naik. Aduh. Kalau Iran perang habis sudah kelar ya. Ya, gulingkan ya memang ya. Apalagi Khamenei sekarang ada di Moskow ya. Tadi menurut si Depak namanya Depak siapa tadi? Saya lupa tadi. Depak Vohra ya. Depak Vohra itu apa duta besarnya India untuk beberapa negara ya. Dia udah pindah kemana-mana. Depak Vohra dia politikusnya India. Dan dia sudah meramalkan itu ya. Dan dia bilang Khamenei ini dari informasi yang dipercaya menurut ini ada di Moskow sekarang. Kemarin kita sudah bahas ya. Khamenei ada di Moskow sama tetanggaan sama Ali Bashar Assad itu ya. Nah sekarang ini ya mungkin saatnya ya. Jadi saya kira selesai. Saya kira selesai. Dan pasti si Bashar Assad dan si Iran ini, si Khamenei ini dia bawa uang, dilarikan modalnya ke Rusia ya kan, dilarikan ke sana. Kalau nggak bakal mau terima Rusia. Ya kan, kemarin sudah saya bahas juga bahwa selain mendapatkan kapital si Rusianya, Putin sendiri mendapat kekayaan pribadi karena mereka menjalankan pemerintahan sistem mafia kan, sistem mafia. Oh ya, benar-benar mafia dipalak, berani negara itu berani malak rakyat di Rusia itu. Beda dengan di Belanda atau Indonesia aja masih nggak berani begitu ya. Bahwa negara itu berani malak rakyatnya. Ya, kalau negara yang berani malak rakyat itu Ahok, saudara ya. Ahok itu berani ya. Karena dia bersih nggak korupsi, maka dipalak itu pengusahanya membayar suruh bikin simpang semanggi itu kan dipalak kan sama Ahok, namanya pada marah kan pengusaha itu kan sama Ahok kan. Karena dia nggak terima uang bersih ya, termasuk reklamasi Ancol ya kan, itu kan Ahok nggak terima uang ya kan. Kalau reklamasi Ancol pik itu ya, itu kan Ahok dipalak tuh pengusaha-pengusaha sama si Ahok, suruh bayar ke Pemda kan. Harusnya begitu ya. Saya kira Putin cerdas ya saudara ya, Putin cerdas saya kira. Dan Ahok mungkin sudah mengerti ya prinsip-prinsip seperti itu. Nah sekarang dengan larinya Khamenei di Moskow, dan tadi kita lihat ya di ChatGPT update ya, itu kan update semua dirangkum semua dari berita yang ada sama dia langsung dirangkum buat pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Maka kita sudah melihat ya, sudah kolaps ini negara udah kelar, selesai perang juga kelar, mau dapat duit dari mana
Ya bahkan Khamenei aja usia udah 86 tahun, anaknya aja nggak mau gantiin kan kemarin dibilang. Jenderal-jenderalnya ring satunya sudah menikmati semua. Ring satunya Khamenei udah mati semua. Yang dipercaya oleh Khamenei, makanya Khamenei harus pergi ke Moskow. Ya, penasihatnya masih hidup ya, penasihatnya Khamenei itu ya dikira mati ternyata masih. Satu lagi ya, satu lagi yang mau tampilkan yang dari Israel ya. Mana ya tadi ya? Oh, sudah ya tadi ya, oh sudah, sudah. Oh satu lagi ya, nih kita coba dengarkan sedikit yang punya si Ade Armando ya. Mengapa banyak? Oke, intinya Ade Armando itu bilang, satu, nanti ada penafsiran yang salah. Dua, dia sudah menunjukkan fakta-fakta yang sebetulnya dia tidak mendapatkan fakta sama sekali. Ya, dia mendapat sumber tersier bahkan kuarter. Ya, jadi Ade Armando tidak tahu fakta-fakta sama sekali tentang Israel lawan Palestina maupun lawan Iran. Ya, Ade Armando nggak ngerti sama sekali. Harusnya Ade Armando nanya sama saya. Ya, cuman dia terlalu sombong buat nanya sama saya karena dia dulu kan jengkel banget sama saya kan, tapi ternyata dia malah kemakan omongannya dia sendiri, ditelanjangin sama orang Islam kan, digebukin, ditelanjangin. Ya saya bilang ya kasihan karena Ade Armando niatnya sebenarnya mau baik tapi naif ya. Saya undang teman-teman yang punya alamatnya Ade Armando, nomor teleponnya, untuk menghubungi saya. Nanti saya jelaskan. Kasihan saudara ya, supaya jangan naif. Oke. Tadi saya begitu, mungkin nggak terlalu banyak ya penontonnya hari ini, sekarang sudah 1,5 ya, terus supaya bisa lebih dari 2000 lagi ya, channel kita udah kembali pulih. Terakhir sebelum kita serahkan ke floor teman-teman semuanya, wah ini Ompong juga sudah standby, kita akan setel kegiatan Yayasan Damaris. Jangan lupa saudara transfer ya donasi Anda untuk Yayasan Damaris supaya kita bisa kasih makan Indonesia, supaya jangan chaos. Kalau Indonesia dikasih makan, nggak keos, saudara. Serius, saudara. Kalau kamu tidak kasih makan keos, kenapa? Karena perutnya lapar, compong, kerasukan. Tapi kalau kenyang, perut itu kan ada udaranya. Kalau kenyang, setannya nggak masuk, saudara. Tapi kalau perutnya lapar, setannya masuk, saudara. Kerasukan. Logika, analoginya itu seperti itu, ya. Karena perut yang lapar itu, ya, bisa kesetanan. Tapi kalau perutnya itu kenyang, nggak bisa, saudara, kesetanan. Makanya kalau bulan puasa itu kesetanan semua tuh orang-orang Islam, karena lapar, kelaparan waktu siang. Waktu malam mereka digeber makannya ya. Tapi siang mereka kelaparan, makanya kesetanan semua. Setiap bulan puasa itu kesetanan orang-orang, malah setan-setannya malah ngedan semua. Ya, katanya setannya diikat, setannya mereka sendiri. Ya, tapi kita tampilkan dulu ya kegiatan Yayasan Damaris. Kita sudah punya depot di Surabaya dan kita lagi mau bikin depot lagi di Jakarta, sehingga